Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rafli Hendican, Prodi Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 15 Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu alat pemadam api ringan, bagian-bagian dari alat pemadam api ringan, jenis-jenis alat pemadam api ringan, keunggulan dan kekurangan alat pemadam api ringan, dan bagaimana cara penggunaannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mohon di like, komen, subscribe, dan simak video. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu alat pemadam api ringan. Pengertian APAR. Menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, alat pemadam api ringan adalah alat yang ringan serta mudah dibawa dan dipindahkan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. Tertulis pada pasal 11 tentang pemeliharaannya yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan ataupun pemeriksaan dalam jangka 12 bulan, dan pasal 25 yang tertulis jika tidak mentaati ketentuan yang sudah diterapkan oleh Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 akan mendapatkan sanksi atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 sesuai dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada standar sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, yaitu yang pertama, jenis dan ukurannya sesuai, kedua, mudah dilihat dan mudah diambil, yang ketiga, kondisi baik, dan yang terakhir, setiap orang dapat mengoperasikan APAR dengan benar. Menurut NFPA 10 tahun 2013, portable fire extinguisher, a portable device carried on all wheels and operated by hand, containing an extinguisher agent that can be expelled under pressure for the purpose of suppressing or extinguishing fire. Perangkat portabel atau roda yang mudah dibawa dan dioperasikan dengan tangan, berisi alat pemadam yang dapat dikeluarkan dengan tekanan untuk tujuan memadamkan api. APAR juga memiliki fungsi, yaitu untuk mencegah potensi terjadinya kebakaran yang lebih besar. APAR dapat digunakan sebagai alat pemadam untuk memadamkan api yang masih berukuran kecil agar tidak merambat ke daerah sekitarnya dan juga tidak menjadi api yang berukuran besar yang dapat memakan korban dan kerugian yang lebih besar. APAR juga memiliki beberapa macam ukuran tabung sesuai dengan berat atau isi APAR tersebut, yaitu yang pertama APAR 3 kg, yang kedua APAR 6 kg, yang ketiga APAR 9 kg, dan yang terakhir APAR 12 kg. Berikut ini merupakan bagian-bagian APAR beserta penjelasannya. Yang pertama adalah safety pin atau kunci pengaman. Safety pin berfungsi sebagai pengaman tabung agar tabung tidak mudah ditekan. Yang kedua, valve atau katup. Valve merupakan kepala perantara dalam dan luar tabung. Berfungsi sebagai penutup dan pembuka media di dalam APAR untuk keluar. Yang ketiga, lavers atau tuas. Lavers adalah pegangan yang dapat ditekan agar media dalam tabung keluar. Yang keempat, siphon tube. Letak siphon tube berada di dalam tabung dan terhubung dengan valve. Siphon tube berfungsi sebagai perantara media yang keluar dari tabung. Yang kelima, pressure gauge atau indikator tekanan. Pressure gauge adalah petunjuk tekanan N2 di dalam tabung pemadam atau APAR. Selanjutnya, nozzle atau corong. Nozzle berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media tabung pemadam. Kemudian, ada hose atau selang. Hose merupakan selang pengantar media tabung. Selanjutnya, bolt atau sabuk. Bolt atau sabuk berfungsi sebagai menapas. Dan yang terakhir, bracket atau pengait. Bracket merupakan penahan tabung yang diletakkan di dinding, jadi bracket berfungsi agar tabung bisa menempel atau diletakkan pada dinding. Alat pemadam api ringan juga memiliki beberapa jenis dan masing-masing dari isi dari alat pemadam api ringan tersebut berbeda-beda. Jenis-jenis APAR. Tabung APAR mempunyai beberapa jenis dan masing-masing APAR berbeda bahan pemadam. Jenis APAR terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama APAR jenis basah. Dalam APAR jenis basah termasuk dalam water dan foam. Yang kedua, APAR jenis kering.
Yang termasuk dalam apar jenis kering adalah Dry Chemical Powder atau DCP, karbon dioksida, CO2, dan halon. Apar jenis water atau air ialah apar yang memiliki bahan pemadaman air dan nitrogen ataupun oksigen. Fungsi dari nitrogen tersebut untuk mendorong air lebih kencang dari dalam tabung apar, tidak seperti manual yang dilakukan oleh manusia. Apar jenis water atau air hanya dapat memadamkan api yang ditemukan oleh benda padat yang terbakar seperti kayu, kertas, kursi plastik, dan lainnya. Apar berbahan water atau air tidak bisa digunakan untuk pemadaman api yang ditimbulkan oleh minyak, logam, listrik, dan lain-lain. Apar jenis foam ialah apar yang memiliki bahan pemadaman busa dan nitrogen ataupun oksigen. Larutan busa atau foam merupakan campuran air, natrium bikarbonat, asam sulfat, dan zat pembuih. Apar jenis Dry Chemical Powder atau DCP ialah apar yang memiliki bubuk kimia, kering, dan nitrogen. Nitrogen berfungsi juga untuk mendorong DCP keluar dari tabung apar. DCP merupakan kombinasi dari fosfat, monoamonium, dan amonium sulfat. Merupakan media pemadam api serbaguna, aman dan luas pemakaian dikarenakan dapat mematikan kelas A, B, dan C. DCP dapat menahan radiasi panas dengan serbuk partikelnya. Apar jenis karbon dioksida atau CO2 ialah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok digunakan untuk kebakaran kelas B, bahan cair yang mudah terbakar, dan kelas C, instalasi listrik yang bertegangan. Apar jenis karbon dioksida atau CO2 ini berupa karbon dioksida yang disusun oleh satu atom karbon dan dua atom oksigen, yang membuatnya jadi gas dengan sifat yang tidak bisa dibakar. Berat massa CO2 lebih berat dari massa udara, sehingga bisa menutup masuknya udara menuju titik api dan memadamkannya. Apar jenis halon merupakan alat pemadam yang bahan apar tersebut menggunakan halotron. Apar jenis halon ini sangat cocok untuk semua klasifikasi kebakaran A sampai klasifikasi kebakaran D. Namun, apar jenis halon ini sudah sangat jarang ditemui, bahkan jarang digunakan karena ada beberapa hal yang menimbulkan efek dari jenis apar halon ini. Alat pemadam api ringan memiliki keunggulan dan kelemahan, dikarenakan semua barang apapun memiliki keunggulan dan kelemahan. Apar memiliki keunggulan dan kelemahan, dikarenakan semua barang memiliki kelemahan dan keunggulan. Keunggulan apar. Yang pertama adalah dapat diproduksikan oleh satu orang. Kedua, untuk pemadaman awal jika ada kebakaran. Yang ketiga, menjangkau tempat sulit ataupun sempit. Yang keempat, harga yang relatif rendah. Yang kelima, mudah diperoleh. Dan yang keenam, perawatan berkala tidak sulit. Untuk kekurangan apar ada 4, yaitu yang pertama, volume atau isi pada tabung apar terbatas. Yang kedua, cairan yang dikeluarkan oleh apar terbatas. Yang ketiga, hanya untuk api kecil. Yang keempat, mudah rusak. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan alat pemadam api ringan. Dalam menggunakan alat pemadam api ringan sendiri tidak boleh sembarangan. Meski kelihatannya mudah, tetapi ada prosedur yang harus diikuti agar maksimal dalam memadamkan api. Berikut cara penggunaan alat pemadam api ringan, jenis tabung yang baik dan yang benar. Sebelum menggunakan apar, cek isi tabung apar terlebih dahulu pada indikator tekanan. Pastikan jarum pada posisi hijau agar dapat digunakan dan jangan lupa selalu rawat dan isi ulang apar agar selalu tersedia. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala berada di atas apar. Pegang bagian bawah tuas tersebut sehingga dapat memudahkan Anda untuk menarik segel atau pin pengaman. Cek tekanan apar dengan cara mengarahkan hose atau ke arah atas dengan tekan tuas beberapa kali.
Untuk membawa tabung APAR ke kejadian lokasi, genggam pada bagian handle atau tuas bagian bawah untuk menghindari keluarnya isi APAR secara tidak sengaja. Jangan membawa APAR dengan menggenggam kedua tuas tersebut. Setibanya di lokasi sumber api, perhatikan jarak Anda dengan sumber api, beri jarak kira-kira 2-3 meter dan jika di luar ruangan, pastikan searah dengan arah angin agar isi APAR tidak menyebar ke arah Anda. Arahkan hose ke sumber api. Tekan tuas tersebut agar isi APAR keluar, kemudian kibaskan arah sumber APAR ke arah api secara merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman pada APAR dan simpan pada tempat yang disediakan. Cara penggunaan APAR. Dalam menggunakan APAR sendiri tidak boleh sembarangan. Meski kelihatannya mudah, tetapi ada prosedur yang harus diikuti agar maksimal dalam memadamkan api. Berikut cara penggunaan alat pemadam api ringan, jenis tabung yang baik dan benar, dan menggunakan metode pas. Yang pertama adalah pull atau tarik. Pull atau tarik adalah langkah pertama dalam menggunakan APAR. Sebelum menggunakan APAR, pastikan tarik safety pin terlebih dahulu, supaya saat digunakan tuas APAR tidak tertahan oleh safety pin. Aim. Ini merupakan langkah kedua dalam penggunaan APAR yang bertujuan untuk mengarahkan nozzle atau corong selang ke titik api. Jangan sampai nozzle tidak diarahkan ke titik yang tepat karena dapat mengakibatkan proses pemadaman api yang tidak maksimal. Pastikan juga Anda memegang pada bagian nozzle bukan selang. Yang ketiga, squeeze atau tekan. Squeeze atau tekan adalah langkah menekan tuas APAR. Pada tahap ini, media pemadam api akan keluar dari tabung. Yang keempat, sweep, yaitu cara yang dilakukan dengan cara menyapukan media pemadam api di atas titik api dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sebelum menyapukan media pemadam api, perhatikan juga arah angin. Jangan menyemprotkan media pemadam api dengan melawan arah angin karena media pemadam api bisa berserakan terkena angin. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PAS, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Jadi, itu adalah informasi mengenai alat pemadam api ringan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.